Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, izinkan Dadi Timar kembali hadir di hadapan panjenengan. Alhamdulillah kembali berkarya lewat konten untuk menyampaikan informasi dan juga sekaligus mungkin pengetahuan baru dan review pengetahuan tentunya dalam penyusunan APBDes. Sebelum saya masuk ke substansinya, izinkan saya menyapa panjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar. Alhamdulillah semakin hari yang mengikuti semakin banyak, dan tentunya dengan pengikut yang semakin banyak ini saya selalu berharap di antara 3.000 sekian lebih ini mudah-mudahan dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan semoga informasi ini menjadi amal kebaikan buat kita semua, baik saya yang menyampaikan maupun panjenengan yang menyimak, dan tentunya muaranya adalah membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Rekan-rekan, saya akan berbicara tentang standar honorarium dan biaya umum khususnya dalam penyusunan APBDes, dan ini saya harapkan bisa menjadi tambahan informasi sekaligus review pengetahuan dalam penyusunan anggaran yang saat ini sedang pemerintah desa, rekan-rekan saya yang ada di desa dan penggiat desa sedang menyusun APBDes untuk kegiatan 2024. Saya ingatkan kembali, ini review bahwa struktur APBDes itu ada 3 komponen besar di dalamnya. Yang pertama adalah pendapatan desa, kemudian yang kedua adalah belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Itu tentunya semuanya sudah memahami apa itu pendapatan, apa itu belanja, dan apa itu pembiayaan. Saya akan fokus sesuai dengan permintaan. Ini mudah-mudahan memberikan tambahan informasi buat panjenengan semua yang menyaksikan konten Dadi Timar terkait dengan standar honorarium dan biaya umum. Standar honorarium dan biaya umum ini, rekan-rekan, ini merupakan acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran. Sekali lagi, batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan APBDes. Jumlah maksimum honorarium pelaksana pengelola keuangan dalam setahun, saya ulang ya, honorarium pelaksana pengelola keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui 10% dari nilai pagu anggaran. Kemudian jumlah maksimum honorarium tersebut itu tidak termasuk untuk tim pelaksana kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Kita masuk ke substansinya, rekan-rekan. Honorarium pelaksana kegiatan anggaran atau PKA, pelaksana kegiatan anggaran itu diberikan selama kegiatan berlangsung. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan tentang nilai pagu untuk honorarium pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa PKPKD. Ini adalah kalau kita familiar dengan istilah kepala desa, kemudian koordinator pelaksana pengelola keuangan desa PPKD, ini sekdes, dan bendahara selaku pengelola manajemennya. Ini biasanya dijabat oleh KUR keuangan, karena bendahara ini tugasnya ex officio di tugas tusinya KUR keuangan berada di bawahnya sekretariat. Standar honorariumnya sebagai berikut, rekan-rekan. Jadi standar honorarium dan biaya umum ini, untuk standar honorarium akan saya sampaikan sebagai berikut. Nilai pagu dana sampai dengan 1 miliar itu 1 juta untuk orang per bulannya. Kemudian nilai pagu di atas 1 miliar sampai dengan 2 miliar 1,3 juta per bulan. Kemudian nilai pagu di atas 2 miliar sampai dengan 3 miliar itu 1.500.000. Nilai pagu dana di atas 3 miliar sampai dengan 4 miliar 1.750.000. Nilai pagu di atas 4 miliar sampai dengan 5 miliar itu 2 juta rupiah. Ini untuk honornya kepala desa atau PKPKD. Jadi panjenengan bisa cek
nanti anggaran penjenengan pagunya itu berapa. Nanti besarannya seperti yang saya sampaikan tadi, mulai 1 juta, 1,3, 1,5, 1,75 dan juga 2 juta. Ya, anggarannya ada di dalam peraturan, sudah ada. Saya hanya sampaikan saja karena walaupun sudah ada peraturan Bupati nomor 38, tapi masih banyak yang menanyakan, maka saya kupas ini untuk pagunya. Dan ini seragam untuk se-Magetan, artinya aturan ini kan berlaku di Magetan. Jadi honorariumnya, besarannya seluruh kepala desa sesuai dengan pagu masing-masing, anggarannya menyesuaikan di tiap-tiap desa nanti seperti itu. Kemudian untuk sekretaris desa atau PPKD ya, pelaksana pengelola keuangan desa, ini dijabat oleh sekretaris desa ex officio jabatan. Sampai dengan 1 miliar itu 600 juta, 600.000 sampai dengan 1 miliar itu 600.000. Kemudian 1 miliar sampai dengan 2 itu 900. Kemudian 2 miliar sampai dengan 3 miliar itu 1,1 1.100.000 maksud saya. Nilai pagu di atas 3 miliar itu 1,350 dan nilai pagu di atas 4 miliar sampai dengan 5 miliar adalah 1,5. Itu komposisi maksimal, artinya di bawahnya boleh. Ini setinggi-tingginya, saya yang matur setinggi-tingginya. Kemudian untuk bendahara atau KAUR keuangan, nilai pagu sampai dengan 1 miliar itu 400, kemudian 1 miliar sampai 2 miliar 700.000, kemudian 2 miliar sampai 3 miliar 900.000, 3 miliar sampai 4 miliar 1,150 juta, 1,150 atau 1.150, dan nilai pagu 4 miliar sampai dengan 5 miliar 1.250.000. Kemudian itulah yang menjadi guider untuk penyusunan APBDes maksimal. Kalau ini disusun kok melebihi 10 miliar ya penjenengan turunkan. 10 miliar, 10% penjenengan turunkan. Tapi kalau belum menyentuh itu silahkan. Ya, jadi ini adalah yang saya sampaikan adalah pagu maksimalnya. Kemudian untuk pelaksana kegiatan ini biasanya dijabat oleh KAUR dan KASI. Ya. Ini untuk pelaksana kegiatan tentunya menyesuaikan lamanya kegiatannya, ya, lamanya kegiatan. Misalkan kalau yang tadi itu 1 tahun, yang ini lamanya kegiatan. Misalkan kegiatan 1 bulan dengan 2 bulan tentunya berbeda. Nah, tergantung dari perencanaannya. Untuk pelaksana kegiatan anggaran ini kalau di kegiatan dijabat oleh KAUR atau KASI, nilai pagu sampai dengan 50 juta itu 200.000 orang bulan, ya. Jadi orang per bulan 200.000, tergantung dari penjenengan lama atau tidaknya menyelesaikan dan perencanaannya berapa lama harus diselesaikan. Nilai pagu di atas 50 juta sampai 100 juta 250, nilai pagu di atas 100 juta sampai 250 juta itu 300, nilai pagu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 350, nilai pagu kegiatan di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar ini 400.000, dan nilai pagu di atas 1 miliar sampai dengan 2 miliar setengah ini 450.000. Kemudian kalau tim pelaksana kegiatan, nah kalau tadi pelaksana kegiatan itu individu, KASI atau KAUR, sekarang kalau kita masuk ke timnya, karena mungkin sifatnya dia tidak bisa dijalankan oleh perorangan, maka dibentuk tim pelaksana kegiatan atau TPK. Nilai pagu kegiatan, ya, nilai pagu kegiatan 15 juta sampai 100 juta, ketua itu 200, sekretaris 175.000,
anggotanya 150.000. Kemudian nilai pagu dana kegiatan di atas 100 juta sampai dengan 200 juta. Untuk ketua itu 300, kemudian sekretaris TPK itu 275, anggota 250.000. Nilai pagu dana di atas 200 juta sampai dengan 500 juta, ini ketua 375, sekretaris 350, anggota 325. Nilai pagu kegiatan 500 juta sampai dengan 1 miliar, ini untuk ketua 450, sekretaris 425, anggota 400.000 rupiah. Nilai pagu 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar untuk kegiatan ya, nilai pagu kegiatan ini untuk ketua 525, sekretaris 500, kemudian anggotanya 475. Jadi selisihnya rata-rata 25, dan 25 miliar sampai dengan 5 miliar satu kegiatan ini jarang sekali ada di Magetan, dan belum pernah ada kegiatan yang nilainya di atas 2,5 miliar ini. Ketua 600, sekretaris 575, anggota 550. Ini kalau ini bukan per bulan ya, tapi per paket kegiatan. Kalau yang tadi pengelola kegiatan, pengelola keuangan tadi per bulan, tapi kalau yang tim itu per paket. Jadi satu paket anggarannya di sini. Ini rekan-rekan kami atur. Yang pertama tujuannya untuk menghindari ketimpangan satu desa dengan desa yang lain, karena acap kali terjadi penentuan honor ini tidak menggunakan standar, sehingga desa A ketika cocokkan dengan desa B berbeda. Maka ini kalau sudah adanya standarisasi ini, seluruh desa di Kabupaten Magetan itu anggarannya sama. Jadi ada anggaran pengelola keuangan, ada anggaran pengelola kegiatan, beda besarannya. Jadi tidak perlu saya ulang, penjenengan bisa nanti kalau kurang jelas bisa diulang lagi konten ini untuk membantu menjelaskan ke penjenengan. Harapan saya dengan adanya standarisasi ini tentunya tidak ada lagi kecemburuan antara desa A dengan desa B, desa yang bertetangga, kegiatannya sama, honorariumnya berbeda, dan tidak ada lagi kecemburuan itu kalau bahasa saya iren gitu ya, antar jabatan yang ada di desa. Semuanya sudah kita atur dengan standarisasi ini. Nah, tugas penjenengan menjalankan standarisasi ini dan menghitung ulang. Secara teknisnya ada di Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2024. Silakan penjenengan lihat di sana. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya informasikan ke penjenengan. Ini menjawab pertanyaan dari beberapa pengelola keuangan desa yang disampaikan ke saya, dan sudah saya buatkan kontennya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sekaligus guider untuk tim verifikasi APBDes. Kalau di kami ini dikoordinir oleh masing-masing kecamatan, Bapak Ibu Camat. Penjenengan menggunakan ini untuk standarisasi dalam penyusunan APBDes-nya, sehingga kalau melebihi penjenengan bisa coret dan sesuaikan. Sekali lagi, ini ambang maksimal ya, walaupun rata-rata kalau maksimal itu mesti ngambilnya maksimal, tapi inilah honor kegiatan yang ada, dan ini masing-masing ini ada di biaya umumnya masing-masing kegiatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berguna buat penjenengan. Sampai ketemu lagi dengan Dadi Timar di konten selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.